Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. presentasi MBKM ya. Untuk linknya ada di chat. Kemudian untuk urutannya disesuaikan saja eh, sesuai dengan urutan di tabel tersebut ya. Kemudian bagi kelompok project capstone-nya yang dilaksanakan secara berkelompok, maka silakan cukup satu saja yang melakukan presentasi. Gitu. Yang lain ya mensupport saja. Kita mulai dari kelompok yang pertama atau presentasi yang pertama yaitu Aulia Ayu sama dan Frisi ya. Ini penerapan computer vision untuk mendeteksi penyakit kulit. Nah, silakan Aulia, singkat saja. Atau siapa ini yang jadi presenternya? Saya Pak, Oh Alif iya, Pak. oke, oke, baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mitra Orbit Future Academy akan mempresentasikan tugas akhir yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Nur Rahman, ada Aulia Ayu Puspaningrum, Frizi Gartian, dan ada teman kelompok kita dari kampus lain dalam pembuatan proyek akhir ini. Ada Krisogonus Wiro Babakaju dari Universitas Esa Unggul, dan satu lagi ada Puspita Apriani dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Untuk judul yang kami buat dalam tugas akhir ini, penerapan computer vision untuk mendeteksi penyakit kulit dengan pendekatan transfer learning. Mungkin Aulia bisa jelasin. Saya lanjutkan di sini ada profil singkat dari OFF atau Orbit Future Academy. Di sini didirikan pada tahun 2016 dengan visi memberikan pembelajaran berbasis keterampilan transformatif terbaik untuk para pencari kerja dan pencipta lapangan kerja. Dan ini ada warisan mendiang dari Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie dan istrinya yaitu Dr. Hasri Ainun Habibie. OFM mengkurasi dan melokalkan program khusus internasional untuk upskilling menuju pekerjaan masa depan. Hal ini sesuai dengan slogan OFE yakni Skill for Future Jobs. Selanjutnya kegiatannya dilakukan pada program MBKM Batch 4, dilaksanakan pada 16 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023. Tempat kegiatan yaitu melalui kelas online via Zoom yang dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat dengan acuan modul atau lisensi LMS Orbit Guru. Manfaat kegiatan yang didapatkan oleh kami yaitu yang pertama mendapatkan relasi, mendapatkan pengetahuan, manajemen waktu, mendapatkan sertifikat, selanjutnya dapat mengembangkan diri, dan dapat menerapkan teamwork dan leadership. Selanjutnya ada alur program yaitu yang pertama mempelajari tentang artificial intelligence, machine learning, deep learning, lalu ada data science, kemudian computer vision dilanjutkan dengan neural language processing, lalu reinforcement learning, lalu ada deployment, dan menyelesaikan proyek akhir. Aktivitas kegiatan yaitu terdapat akses materi dari LMS, mengikuti kelas online, self-learning, mengerjakan post-test, pre-test, dan mini project, serta mengerjakan proyek akhir. Di sini dataset yang digunakan, kami mendapatkan datanya dari Kaggle, lalu diolah kembali sebanyak 3.808 citra dengan 4 jenis penyakit kulit, yaitu terdiri dari atopic dermatitis, eczema, herpes, dan vitiligo. Lalu dataset terbagi menjadi 3 partisi, yaitu train, validation, and test.
Dan di sini terdapat potongan model dan hasil. Di sini menggunakan MobileNet, yaitu terdapat juga 3 jenis model CNN dengan arsitektur yang sama, yaitu DenseNet, MobileNet, dan VGG16. Ketiga model CNN tersebut menggunakan optimizer gradient descent dan jumlah band size 10. Pada masing-masing model diterapkan variasi model yang sama berdasarkan jumlah neuron pada hidden layer. Variasi yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu jumlah neuron arsitektur DenseNet 201, PGG16, dan MobileNet pada hidden layer 1024, 512, 256, dan 4. Output layer dengan probabilitas dropout 0,1 atau 10% dan jumlah epoch sebesar 50. Ya, untuk demo aplikasi bisa dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Frizzy Gartian. Silakan. Ya, untuk bagian demonya, saya sharing dulu. Nah, apakah udah terlihat? Ya, silakan didemokan. Oke. Jadi untuk bagian demo ini, di aplikasi web ini ada tampilan berandanya, dan tampilan berandanya tuh seperti ini. Terus juga ada fitur-fitur yang dimana fiturnya ini ada tentang dari aplikasi ini. Terus juga ada tipenya, tipe dari tipe-tipe penyakitnya beserta penjelasannya. Lanjut ke timnya, dan ini timnya nanti dijelasin. Dan ini lanjut aja langsung ke deteksinya. Nah, jadi pada deteksi ini, di sini tuh ada penjelasan penyakitnya, terus juga ada gejala penyakitnya, serta ada penanganan penyakitnya. Terus juga di sini dalam pembuatan aplikasi web ini, eh, di sini ada beberapa tim-tim, itu ada Alip, Aulia, PJ, Puspita dan Krisobonus. Dan terakhir terdapat ada footer. Sekian dari demo dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih timnya Aulia dan Prisi dan siapa lagi saya yang lupa tadi ya. Kira-kira pengalaman apa yang Anda peroleh ketika ikut mengikuti MBKM di Orbit ini? Siapa yang mau jawab? Aulia coba jawab. Saya coba jawab ya Pak. Untuk yang Tambah sudah pinter nggak ini? Malah tambah bingung. sempat bingung, cuman karena kita belajar ya bareng-bareng, jadi bisa nanya sama coachnya atau sama teman-teman yang lain, jadi dapat informasi atau pengetahuan baru gitu Pak dari teman-teman yang lain. Dan banyak model yang didapatkan gitu, nggak cuman ada satu, ternyata banyak gitu Pak. Jadi dapat ilmu baru. Kalau dari mentornya, cara penjelasannya mudah dipahami atau ini bagaimana? Untuk penjelasan mentornya menurut saya cukup mudah untuk dipahami, dan apabila kita ada kesulitan, itu mentornya akan menjelaskan ulang kembali gitu Pak. Oh, Jadi gitu kita ya. akan paham gitu, apa dijelasin sampai kita paham gitu. Ada materi selain terkait dengan AI nggak yang diajarkan, misalnya terkait dengan soft skill atau apa begitu? Eh, saya lupa-lupa ingat ya, mungkin karena saya terfokus sama AI-nya, jadi ya memfokuskannya untuk AI-nya Pak. Soft Oh, skill-nya jadi mungkin memang ya, materi yang diberikan memang fokus di AI ya. iya Pak, AI Mastery memang untuk Oke, AI. oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan dari siapa ini? Nurman Syah ya, Ahmad Iya, Pak. Jayadi, Rifki, Skin Sight, aplikasi pendeteksi gejala kanker kulit. Silakan, silakan para timnya. Apa sudah terlihat nih slide-nya? Sudah terlihat. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmansyah
dari BKM Bangkit dengan dua teman saya yaitu Ahmad Jayadi dan juga Rifki Iqbal Pratama. Kami di sini membuat capstone project dengan judul aplikasi pendeteksi dini gejala kanker kulit. Mirip seperti yang kelompok pertama, cuma ini gejala kanker kulitnya gitu. Lanjut, nah ini tim capstone dari tim Bangkit kami. Nah, Bangkit ya. Isinya saya akan menjelaskan sedikit tentang Bangkit ya. Bangkit adalah program persiapan karir yang dipimpin oleh Google, Goto, dan Traveloka. Dan juga Bangkit diluncurkan pada tahun 2020. Program kampus Merdeka ini menawarkan 3 pilihan jalur, yaitu ada machine learning, mobile development, dan juga cloud computing. Bangkit juga di batch pertama ini menerima 5.000 peserta, dan ini juga diseleksi dari 60.000 peserta lebih yang mendaftar dari Bangkit ini, dan yang diseleksi yaitu 5.000 peserta, terdiri dari machine learning, mobile development, dan juga cloud computing. Di Bangkit juga memberikan kurikulum soft skill. Jadi di Bangkit itu nggak dikasih teknis aja, dikasih soft skill juga. Yang pertama yang ada growth mindset, time management, critical thinking, dan lain-lain. Nah, dari kurikulum ini yang paling bagus itu dari growth mindset sama time management. Yang dimana kita diajarkan untuk mengatur waktu, gimana caranya kita ngebagi waktu buat ngerjain MBKM, dan juga sekaligus gimana buat perkuliahan. Di Bangkit juga memiliki beberapa tema dalam product based capstone-nya. Ini ada 12 tema yang dimana kami mengambil tema yaitu human healthcare dan living well-being. Ini adalah timeline capstone project yang dimulai dari 10 April sampai 26 Juni untuk presentasinya. Nah, ini adalah aplikasi kami yaitu dengan namanya yaitu SkinSight ya, aplikasi pendeteksi penyakit kanker kulit. Nah, di aplikasi ini kami menggunakan beberapa teknologi yaitu kayak cloud computing, kita menggunakan App Engine, Cloud SQL, Cloud Run, Container Registry, dan juga beberapa bahasa pemrograman yaitu Node.js beserta Python gitu. Kemudian dari machine learning menggunakan metode transfer learning dan menggunakan Densenet 121. Dari machine learning kami mendapatkan 83% akurasi yang sudah di training oleh tim machine learning kami. Di berikut grafiknya. Grafik pertama bisa dilihat training akurasinya mencapai mungkin over ini ya. Tapi kalau validasinya itu dia dapat 0,8. Ini adalah aplikasi dari tampilan mobile-nya. Ada halaman login, ini menggunakan Google, login, kemudian ada halaman artikelnya di home, terus ada ini buat membaca artikelnya. Ketika artikel ini diklik, dia muncul artikel ini. Kemudian kita masuk ke app demo. App demo ini saya menggunakan video. Kenapa saya menggunakan video? Karena di Google Cloud Service-nya itu saya matikan. Saya matikan karena kalau nggak dimatikan bisa menyebabkan kredit menjadi minus karena lumayan gede buat make memorinya itu sama CPU-nya di bagian Docker image-nya itu. Oke, sekarang kita mulai.
Next, nah ini juga ada link GitHub repository bagi yang ingin mengecek source code-nya gimana, cara pembuatannya kita pakai dari sisi Kotlin-nya gimana, terus dari sisi API-nya yang tadi bisa dicek di GitHub repository dengan scan. Yang dari presentasi saya, terima kasih. Iya, oke. Ini menarik ini ya. Aplikasinya cukup menarik. Ini di coding apa di Orbit atau gimana? Partnernya? Oh, partnernya di coding, Pak. Oh, di coding ya. Iya, di coding. Gitu ya. Eh, Tadi saya lihat ada materi soft skill tadi loh. Apa boleh nggak di kamu share itu ininya? Oh, Yang apa? bagian Oh, yang tadi, bagian bentar. soft skillnya tadi loh yang ada bunder-bundernya itu. Oh, itu semua Iya. diajarkan ya sama untuk peserta juga ya. Iya, ini diajarkan, Pak. Ini bagus sih, Pak, menurut saya, Pak. Dari Nah, Bangkit ini yang paling bagus, ya ini program ininya gitu. Dari sisi hard skill kan kita bisa nyari sendiri gitu kan. Nah, kalau dari soft skill ini benar-benar diajarin gitu, Pak. jadi ada materi-materi tambahan juga ya. Iya, Ya, memang ini meskipun Anda semua ini nanti jadi ahli IT, tapi jangan lupa hal-hal yang terkait dengan yang namanya soft skill. Termasuk presentasi seperti ini pun juga termasuk bagian dari soft skill ya. Kemudian komunikasi juga sama. Bagaimana Anda bisa mentransfer pengetahuan kalau Anda masih sulit untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi gambaran orang yang ahli komputer yang pakai kacamata tebel, ngurung diri di kamar, pendiam banget gitu ya, itu udah harus agak disingkirkan ya. Nah, ini harus apa komunikatif lah ya gitu. Ada istilah yang namanya versatil ya. Versatil itu ini apa orang yang ahli di bidang tertentu, tapi dia juga tidak melupakan keahliannya untuk berkomunikasi ya. Karena orang kan mesti berkomunikasi gitu. Ya, Anda ingin ikut MBKM lagi nggak setelah ini? oh, kalau saya sih pengen ikut cuma di semester 8 mungkin, Pak. Oh Nanti, gitu ya. Ya, ya. ya, baik. Oke, terima kasih tim apa ini? Tim kulit ya, tim aplikasi Iya. proteksi kulit ya. Untuk kelompok berikutnya mana nanti? Nah, Yusef Yunanda, Elektronio, aplikasi pendeteksi komponen elektronik. Nah, silakan Yusef. Sudah terlihat, Pak? Hah? Oh, Sudah. sudah Elektronio. Nah, apa ini? Kok namanya kok eh, Itu ini nama aplikasinya, Pak. aplikasinya kok rada keren-keren gimana gitu ya? Ada hubungannya dengan elektro ya, elektro, ada I/O, NIO ini apa ini maksudnya? Mungkin Anda bisa cerita secara singkat. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiananda dengan NIM 2020230072, anggota satu-satunya dari anggota satu-satunya dari Unsada, dari kelompok C23 PS 060 dari Learning Pad Cloud Computing Bangkit 2023. Program Bangkit Kampus Merdeka adalah suatu program yang berkolaborasi dengan Goto, Google, dan Traveloka yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan. Bangkit menawarkan 3 learning path, machine learning, mobile development, dan cloud computing. Pada akhir program ini, peserta akan dibekali dengan keahlian teknologi, soft skill, dan kemahiran berbahasa Inggris. Metode pembelajaran Bangkit Academy ini dibagi menjadi 4: online self-paced, online synchronous, reflection, dan consultation project based. Dalam capstone project Bangkit 2023 ini, saya dan tim membuat aplikasi Elektronio. Apa itu Elektronio? Elektronio adalah aplikasi untuk memudahkan proses pembelajaran dan eksplorasi elektronik dengan mudah mengklasifikasikan komponen dan tingkatkan pembelajaran elektronik dengan simpel dan akurat. Transisi dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin adalah fenomena yang terjadi dengan kemajuan teknologi dan otomatisasi.
Hal ini dikarenakan mesin cenderung lebih efisien, produktif, dan konsisten dalam menjalankan tugas-tugas tertentu daripada manusia. Pada saat ini, tim kami ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mengidentifikasi komponen elektronik. Aplikasi ini akan menyediakan database komprehensif mengenai komponen elektronik, termasuk deskripsi terperinci, gambar, dan metode identifikasi. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah agar orang-orang dapat belajar dan memasuki bidang elektronik atau robotika. Kami menggunakan transfer learning dengan MobileNet V2. MobileNet V2 adalah arsitektur transfer learning yang dirancang untuk perangkat ringan. Karena kami menggunakan Android, kami ingin model kami seringan mungkin. Untuk front end, kami memanfaatkan kekuatan Android, Kotlin, dan Jetpack Compose. Android menyediakan platform yang kuat dengan basis pengguna yang luas, sementara Kotlin menawarkan kemampuan pemrograman yang efisien dan modern. Jetpack Compose meningkatkan user interface aplikasi kami dengan desain yang deklaratif dan menarik secara visual. Kami juga menggunakan beberapa service GCP seperti Cloud Run, App Engine, Cloud SQL, dan Cloud Storage. Ini adalah Google Cloud arsitektur kami, dan ini adalah video demo aplikasi kami. Untuk dokumentasi lengkapnya bisa dilihat di link di bawah ini atau bisa mengunjungi GitHub kami. Eh, Kesan yang saya terima setelah mengikuti program Bangkit 2023 ini adalah materi yang diajarkan di program Bangkit Akademi sangat relevan dengan kebutuhan industri sehingga peserta yang lulus sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk memulai karir. Lingkungan pembelajaran, kualitas materi, dan sistem bantuan program Bangkit Akademi sudah disiapkan dengan matang sehingga peserta bisa menjalani program dengan lancar dan menyelesaikan program dengan baik. Epson Project memberikan pengalaman bekerja dalam tim, menambah ilmu praktikal, dan dapat ditambahkan sebagai proyek pada portofolio peserta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yusef Yunanda aplikasinya. Kalau Yusef di mana MPKM-nya? Di coding juga? Sama Pak, bangkit di coding. Oh, Bangkit ya. Eh, untuk topik apa di sana ambilnya? Itu temanya education, Pak. Bukan, Eh, maksud saya materinya. Learning path-nya itu cloud computing. Oh, cloud computing masuknya. Gitu ya. Apa yang sudah Anda pelajari dari sana? Cloud computing itu materinya apa saja kira-kira yang Dia Anda itu belajar sedikit back end, cuman selebihnya itu ke bagian DevOps, Pak. Oh, pemrograman Terus internet gitu juga diajarkan. pemrograman internet diajarin, cuman masih dasar. Jadi Hmm. kayak lebih ke belajar service GCP sih, Pak. Hmm. Kalau ini AWS diajarin juga nggak AWS itu? Enggak, Pak, ini khusus Google Cloud. Oh, gitu Cloud. Ini GCP. Oke, ya. Oke, terima kasih Yusef. Ya, terima kasih Kita juga. lanjut ke kelompok yang berikutnya.
Resa dan Laili Badria ya. Silakan Resa, Iya, Laili. Ini tentang My Travel. Nah, iya, rekomendasi ya. iya Pak. Rekomendasi Berdasarkan rekomendasi aplikasinya. rekomendasi traveling itu rekomendasi tempat wisata atau perjalanan rute atau gimana? Tempat wisatanya Pak. Oh, tempat wisata. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Badria ingin mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat. Di sini aplikasi yang saya buat adalah My Travel, Your Travel Solution. Aplikasi My Travel dibuat berdasarkan sistem rekomendasi dari rating, tempat wisata terdekat, dan tempat wisata yang jarang dikunjungi. Next. Ini anggota tim Capstone dari mahasiswa Universitas Taman Persada, ada saya dan Resa. Kami mengambil Android Learning Path. Next. Dipimpin oleh Google, Bangkit adalah sebuah akademi yang didesain untuk melahirkan bakat teknis berkualitas tinggi bagi perusahaan teknologi dan startup Indonesia yang berkelas dunia. Dengan fokus mempersiapkan mahasiswa terampil di bidang teknologi, Bangkit menawarkan 3 jalur pembelajaran, yaitu machine learning, mobile development, dan cloud computing, di bawah bimbingan para ahli teknologi Indonesia yang berpengalaman. Selain itu, program ini juga mengajarkan soft skill, hard skill, dan bahasa Inggris kepada pesertanya. Next. Kesan pada program Bangkit. Manfaat program Bangkit 2023, yang pertama mendapatkan kurs gratis di platform decoding seperti seperti fundamental, terus Android beginner, intermediate, selanjutnya ada UX design. Terus yang kedua mendapatkan pengetahuan soft skill dan hard skill. Yang ketiga mendapatkan sertifikat global di coding Coursera sama GCCB, GCSB. Terus yang keempat mendapatkan kesempatan bekerja sebagai tim untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima berkesempatan mendapatkan gratis merchandise Bangkit seperti stiker, gantungan kunci, baju, jaket Bangkit. Next. Tujuan mengikuti program Bangkit. Yang pertama, dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar dan efektif. Yang kedua, mengerjakan proyek capstone dan mendapatkan inkubasi sebesar 140 juta. Yang ketiga, mendapatkan wawasan terkait startup dan bisnis. Yang keempat, ada mengikuti Growth with Google Online Career Fair setelah lulus program. Next. Selanjutnya, dalam proses development kami menggunakan Kotlin dan Android Studio. Kotlin ini kita menggunakan Kotlin natif dengan dukungan dari sisi dan sisi ML-nya yang tidak kita tampilkan. Lalu di sini ada demo videonya, yaitu aplikasi My Travel. Di sini pengguna dapat melakukan login menggunakan akun Google. Lalu setelah login berhasil, maka akan menampilkan akses dan jika aksesnya diberikan kepada aplikasi tersebut, maka akan secara otomatis menampilkan alamat pada text box location. Lalu selanjutnya ada favorit kategori yang harus dipilih oleh pengguna ketika memulai aplikasi. Selanjutnya di sini ada tampilan awal dari aplikasi My Travel. Di sini ada rekomendasi page, jadi ada menampilkan rating dan suhu, kota dan lain-lain. Nah, di sini ada nearby, jadi menampilkan
tempat wisata terdekat dari lokasi pengguna yang telah diberikan akses tadi. Dapat menampilkan eh, tempat wisata yang di bawah 30 km. Lalu di halaman home terdapat fitur search yang ketika salah satu itemnya diklik, maka akan menampilkan detail dari tempat wisata tersebut. Di sini tampil setiap data yang diperlukan seperti rating, suhu di sana, maksud saya harga tiket masuk, details, review dari orang lain, dan kita bisa menambahkan rating dan review kita sendiri. Nah, setelah review dan rating diisi, maka halaman rekomendasi akan menyesuaikan dari review yang telah kita isi tadi. Seperti misal kita tadi mengisi bagus pada tempat curug, maka yang akan ditampilkan selanjutnya adalah tempat yang mirip seperti curug tersebut. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atas dasar apa Anda memberi rekomendasi? Dari rating yang sudah diberikan pengguna, Pak. Jadi kalau penggunanya memberikan rating bagus ke tempat tertentu, maka nanti sistem rekomendasinya dari machine learning itu akan menyesuaikan halaman rekomendasinya tadi, Pak. Oh, ratingnya itu berupa apa? Berupa angka atau Ratingnya itu berupa yang tadi dari video demo tadi itu ada rating dari 1 sampai 5, Pak. Jadi di sebentar. Nah, yang di sini rating ini yang dibaca adalah bintangnya. Jadi setelah kita memberikan bintang yang bagus pada suatu tempat, maka sisanya mengikuti gitu, Pak. kalau misalnya ratingnya mengisi 2 bintang tapi reviewnya bagus gitu, boleh nggak? Eh, Kalau ngisinya 2 bintang tapi ratingnya bagus, reviewnya bagus, yang diambil untuk rekomendasi adalah bintangnya, Pak. Oh, Reviewnya tidak bisa jadi acuan untuk rekomendasinya. berarti ini rekomendasinya memang berdasarkan dari pengisian review bintang itu ya. Iya, betul. Oke. Ini di mana partnernya? Bangkit, Pak. Coding. Bangkit di Oh, coding. Bangkit ya. Oke, baik. Eh, nambah teman nggak Anda MBKM di Bangkit? Atau Eh, nambah pacar? Punya pacar sebelumnya nggak punya jadi punya gitu. Kalau temen banyak sih, Pak, dari kelas kita kalau saya dan Laili ada di kelas MD 23 itu kita jadi teman semua walaupun jarang berkomunikasi, tapi temen yang lebih dekat itu yang tim capstone tadi yang kita tampilkan di awal slide, Pak. Kalau dalam pembelajaran itu satu kelas berapa orang Satu kelas berapa orang ya? Dua kira-kira? puluh 20 sekian. 20 Yang sekian sih, pertemuan. Kak. Oh, 20-an ya? Iya, Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Reza baik, Pak. dan Laili. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, Rivaldi Alwi. Game memori meningkatkan kecerdasan dan kemampuan kognitif. Wah, ini nih. Harus dimainkan ini biar kita semakin cerdas. Silakan Rivaldi Alwi. Bapak itu laptopnya lagi blue screen. Oh, oke. Lanjut ya. Ramdan Tri Desiana. Green Vision. Chatbot cerdas untuk pelestarian lingkungan. Ini chatbotnya kok bisa cerdas gini gimana ya ini? Diajarin apa ini? Nah, mari kita ikuti paparannya si Ramdan Tri dan Desiana. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar.
Oke. Eh, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil studi dan proyek kami. Untuk pertama, saya perkenalkan untuk tim saya, ada teman saya juga dari Tripe Banto dan juga Desiana Elsa Emilia. Kami belajar di studi AI Mastery Orbit Future Academy. Dan ini adalah laporan kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang orbitnya terlebih dahulu. Orbit Academy didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, inovasi, edukasi, pelatihan, dan juga keterampilan. Di Orbit Future Academy ini merupakan warisan mendiang dari Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie serta juga istrinya yaitu Hasya Ainun Habibie. Mereka berdua telah menjadi penggerak dari mendukung pengembangan inovasi dan juga teknologi pendidikan Indonesia. OVA atau Orbit Future Academy juga mengkurasi atau melokalkan program atau juga kursus internasional untuk melakukan upskilling dan juga reskilling untuk pemuda dan juga tenaga kerja menuju pekerjaan masa depan. Hal ini sesuai dengan slogan mereka yaitu adalah skill for future jobs. Kemudian ini adalah alur pembelajaran yang kami lakukan di Orbit Future Academy yang dimulai dari AI fundamental, lalu mengarah ke cabangnya yaitu adalah ada data scientist, lalu computer vision, natural language processing, lalu ada reinforcement learning, lalu deployment untuk yang terakhir. Nah, ini adalah demo singkat dari aplikasi kami berbentuk video. Belum. Pertama-tama saya akan melakukan deskripsi singkat pada aplikasinya. Kenapa kami menciptakan Green Vision? Pengolahan sampah di Indonesia menjadi permasalahan serius karena jumlah timbunan sampah yang terus meningkat tiap tahunnya. Bisa dilihat dari grafik di sebelah kiri yang bisa dilihat peningkatannya yang cukup signifikan apalagi di tahun 2022 ke 2023 yang paling signifikan untuk penambahannya. Dalam pengelolaan sampah di Indonesia ini, sebagian besar sampah diangkut dan juga ditimbun di tempat pembuangan akhir yaitu TPA, sedangkan hanya sebagian kecil yang dikubur, dikompos, didaur ulang ataupun dibakar. Sayangnya lebih dari 90 kabupaten atau kota masih menggunakan sistem open dumping, di mana sampah itu dibuang begitu saja tanpa pengelolaan yang memadai. Hal tersebut menjadi latar belakang untuk menghadapi masalah pengelolaan sampah di Indonesia dengan menggunakan solusi berbagai teknologi, seperti cabang yang digunakan adalah NLP dan juga CV, Computer Vision. Solusi ini kami menggunakan chatbot dari cabang NLP untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pengolahan sampah dan sebagainya. Dan juga cabang Computer Vision dengan deep learning-nya untuk mengidentifikasi jenis sampah melalui pengambilan foto, gambar, upload foto, dan juga melakukan klasifikasi visual. Berikut adalah Selain itu, kami dari tim Fibonacci 1 telah berhasil menghasilkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan ini. Dengan bangga, kami mempersembahkan Green Vision, sebuah chatbot cerdas yang berperan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Green Vision adalah chatbot yang dapat membantu masyarakat dalam mengenali jenis sampah dan memberikan informasi yang relevan mengenai pengelolaan serta kampanye pelestarian lingkungan yang sedang berlangsung. Dengan bantuan Green Vision, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi jenis sampah serta mengetahui cara yang benar untuk mengolahnya. Di sini terdapat logo dari aplikasi kami yang bernama Green Vision dan terdapat 4 menu yang terdiri dari Home, Anggota, Chatbot, dan Predict. Selain itu, terdapat juga fitur untuk memainkan background musik. Dengan fitur ini, pengguna dapat memainkan background musik saat menjelajahi website kami. Kemudian, saat kita mengklik menu anggota, maka akan menampilkan anggota tim dari Fibonacci 1 yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan proyek website ini. Di antaranya ada Ramdan Kurnia dari Universitas Dharma Persada,
Tri Febrianto dari Universitas Dharma Persada, Nursyifa Zahra Adaraini dari Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara, Desiana Elsa Emilia dari Universitas Dharma Persada, dan Fitria Herawati dari Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Selanjutnya, terdapat deskripsi singkat mengenai chatbot Green Vision. Setelah itu, kita dapat beralih ke menu chatbot. Di sini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan memasukkan input untuk mengajukan pertanyaan, kemudian tekan enter dan chatbot akan memberikan jawaban yang sesuai atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut. Kemudian di bagian menu predik, pengguna juga dapat memasukkan foto sampah yang ingin diketahui termasuk ke dalam jenis sampah organik atau recycle dengan klik browse, kemudian upload foto. Lalu, fitur ini akan menganalisis jenis sampah yang diupload, lalu menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria sampah yang ditentukan. Demo aplikasi video yang bisa dilihat tadi. Selanjutnya pesan dari kami. Pesan dari pelajaran yang kita ambil kami ambil dari Orbit Future Academy ini bahwa pembelajaran AI ini semakin menarik jika kita mendalaminya secara serius. Dengan bantuan AI juga kita dapat melihat bagaimana perkembangan dunia dengan sistem cerdas dan juga efisien. Lalu pengembangan dari program ini juga memiliki pola yang sulit dan membantu dalam berbagai bidang, apapun bidangnya, dan juga bagaimana kita melakukan proses seperti pengenalan wajah atau diagnosis medis dan juga lainnya yang lebih signifikan. AI juga membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual, kendaraan otonom, dan yang lainnya. Belajar AI ini juga memungkinkan kita dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi dan menciptakan inovasi yang lebih mutakhir dan meningkatkan kehidupan kita. Lalu sekian dari presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Chatbotnya masih online nggak? Nanti siapa tahu teman-teman Anda bisa mencoba. Wah, ini ada yang Pak Irianto nih. Pendeteksi sampah organik dan anorganik. Nah, bagaimana cara mendeteksi ini sampah organik dan ini sampah anorganik gitu ya. Nah, ini bagus untuk pengolahan sampah gitu ya. Gitu. Ini Ramdan di mana? Orbit ya? Orbit. Belajar computer vision juga kayak si Aulia. Belajar, Pak. Oh, belajar ya. Iya. Cuma topiknya ambil yang chatbot. Ya, kami ngambil 2, chatbot sama NLP sama computer vision. Oke, baik. Baik, terima kasih timnya Ramdan dan teman-teman. Kemudian Irfan Divizanka, Aksi Hijau, aplikasi crowdfunding penanaman pohon dengan fitur klasifikasi di 6 jenis tanah di Indonesia. Nah, ini judulnya ini nih, kompleks nih kayaknya nih. Nah, silahkan dipresentasikan Irfan. Pak, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Irfan Divizionka dari mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada
Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan hasil belajar saya selama mengikuti program Bangkit Academy di Kodik dengan alur pembelajaran atau learning path machine learning. Jadi untuk agenda pada pemaparan presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama adalah perkenalan program dari Bangkit sendiri, kemudian kegiatan selama mengikuti program Bangkit, lanjut dengan demo aplikasi Capstone Project, dan juga kesimpulan dan penutup. Untuk perkenalan mengenai program Bangkit, jadi Bangkit ini merupakan sebuah program persiapan karir yang dibentuk oleh Google dengan partner yaitu GoTo dan Traveloka, di mana Bangkit ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk berkolaborasi satu sama lain dari berbagai universitas dengan praktisi industri expert, supaya pada saat nanti lulus kuliah, teman-teman mahasiswa ini sudah bisa dan siap untuk meniti karir di dunia industri. Selanjutnya, banyak manfaat dari program Bangkit ini, namun di sini saya coba rangkum menjadi 5 manfaat. Yang pertama adalah program Bangkit ini itu kurikulum yang disusun oleh expert industri, kemudian yaitu bisa dikonversi SKS, dan yang ketiga itu setelah kita lulus dari program Bangkit ini, baik yang baru lulus maupun alumni dari tahun-tahun sebelumnya, itu tiap tahunnya bisa mengikuti acara career fair dari Google dan Bangkit sendiri, yang dimana di sana banyak ratusan perusahaan IT merekrut para talenta muda dari lulusan-lulusan program Google. Selanjutnya, pada akhir program nanti juga akan ada sertifikasi internasional dari Google, di mana pada program Bangkit ini ada 3 alur learning path atau alur pembelajaran. Machine learning sendiri itu nanti ada TensorFlow Certification Developer, kemudian Mobile Development, ada Google Edge Associate Android Developer, dan selanjutnya ada Google Associate Cloud Engineer untuk cloud computing. Nah, selama mengikuti kegiatan Bangkit ini, di sini saya rangkum di kegiatan Bangkit ini ada 5 poin, di mana poin pertama itu ada weekly consultation, yang kedua itu ada ILT Tech, kemudian ILT Soft Skill, ILT English Session, dan submission per minggunya untuk tiap-tiap tes. Ini merupakan sebuah screenshot dari tiap-tiap kegiatan, di mana weekly consultation itu dilakukan setiap minggu, dan di sana diadakan diskusi bersama mentor kelas. Selanjutnya ada ILT Tech Machine Learning yang dipimpin oleh mentor industri. Kemudian ada ILT Soft Skill untuk persiapan soft skill di dunia kerja nanti. Kemudian ada ILT English Session yang dimentoring oleh mentor dari luar negeri. Kemudian yang terakhir ada submission. Submission ini nanti tiap minggunya, tiap tasnya nanti akan ada submission yang nantinya dikumpulkan di platform Google Classroom. Untuk demo Capstone Project, jadi aplikasi aksi hijau ini dia dilatar belakangi oleh isu krisis iklim yang saat ini dihadapi hampir seluruh dunia. Di sini tim kami coba melakukan riset berdasarkan survei dari Remote TV yang diberikan kepada 1097 responden. Jadi sebanyak 63% itu responden menganggap bahwa isu krisis iklim ini bukan suatu hal yang penting. Jadi kami ingin menggerakkan
sebuah komunitas seperti Pandawara yang nantinya akan hadir untuk membantu memperbaiki lingkungan. Di sini ada tampilan dari aplikasi Aksi Hijau. Untuk fitur-fitur dari aplikasi hijau ini, untuk AI-nya itu sendiri ada klasifikasi jenis tanah untuk 6 tipe tanah di Indonesia. Kemudian ada pembuatan dari kampanye hijau sendiri untuk penghijauan lingkungan. Kemudian ada fitur donasi kampanye, ada fitur monitor kabar terbaru dari kampanye, dan donasi juga untuk orang yang ingin berdonasi pada kampanye tersebut. Selanjutnya ada aplikasi web yang nantinya digunakan untuk monitoring kampanye yang sedang berjalan ataupun kampanye yang akan berjalan. Ya, ini merupakan demo dari aplikasi Aksi Hijau. Ya, jadi ini untuk fitur klasifikasi jenis tanah. Jadi bisa melakukan upload atau langsung foto dari kamera. Setelah itu nanti akan keluar output hasil dari jenis tanah itu. Pada video demo ini jenis tanah yang diprediksi adalah tanah organosol. Dan untuk bila kita klik hasil deskripsi jenis tanahnya, maka akan keluar deskripsi jenis tanah tersebut banyak ditemui di daerah mana, kemudian jenis tanaman yang cocok ditanam di tanah tersebut itu apa, kemudian cara perawatan tanah tersebut itu seperti apa. Nah, kemudian ini selanjutnya ada pembuatan kampanye. Kita sebelum membuat kampanye bisa melakukan klasifikasi jenis tanah. Setelah itu nanti kita bisa melakukan pembuatan kampanye dari pemilihan tanah dari fitur AI tadi. Kemudian pada aplikasi Aksi Hijau ini nantinya juga ada kabar terbaru dari tiap-tiap kampanye yang nantinya sebagai bukti bahwa kampanye tersebut berjalan. Kemudian ada fitur untuk donasi, dan juga ada fitur donasi list, sehingga kita bisa melihat donatur-donatur yang telah melakukan donasi pada kampanye tersebut. Selanjutnya ada aplikasi web Aksi Hijau. Jadi di web ini nanti bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa kampanye yang sedang berjalan dengan nama user yang membuat kampanye tersebut. Nah, pada menu kampanye ini kita bisa mengecek lampiran kegiatan sebagai validasi dari kegiatan tersebut, sehingga kita bisa membuat status dari pending menjadi aktif kampanye. Kemudian di sini ada arsitektur dari aplikasi kami, yaitu untuk Android sendiri dia menggunakan Kotlin, dan untuk cloud computing dia menggunakan beberapa fitur dan juga database. Di sini ada untuk database-nya sendiri dia menggunakan Cloud SQL, Cloud Storage. Untuk RESTful API-nya dia menggunakan Fortran, dan juga untuk machine learning-nya sendiri dia menggunakan beberapa library seperti TensorFlow, TensorFlow Lite, Transfer Learning, Matplotlib untuk visualization, dan juga Keras. Nah, untuk kesimpulan mengikuti program studi independen
Bangkit ini kita bisa mempelajari beberapa keahlian dari 3 alur learning path yang nantinya dipilih masing-masing oleh tiap mahasiswa. Yang pertama ada machine learning, cloud computing, dan mobile development. Untuk pelaksanaan capstone ini memberikan sebuah pengalaman dan pengerjaan proyek lewat capstone project yang nantinya sebagai gambaran untuk dunia industri. Dan selanjutnya di akhir program juga kita diberikan sebuah sertifikasi global yang nantinya dijadikan sebagai portofolio untuk di dunia karir. Berikut merupakan tim dari Aksi Hijau yang terdiri dari beberapa mahasiswa dan saling berkolaborasi. Ada dari Universitas Negeri Malang, Negeri Surabaya, dan Telkom. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat timnya tadi dari mana saja tadi? Slide timnya tadi. Wah, ini kayaknya sengaja ini Irfan ini sebelahan sama mahasiswi ini. Itu Pak, satu learning path sama saya, Oh, gitu ya. machine learning. Oke. Di Bangkit ini ya, di coding juga ya, Goto Iya, betul, Pak. Di masuk ya. coding. Saya nggak hafal soalnya ini. Kalau yang apa ini yang single itu kan kayak Orbit itu single ya. Satu gitu ya. Apa yang Anda peroleh dalam mengikuti MBKM ini, Irfan? Yang pertama itu ilmu ya Pak, ilmu. Jadi banyak ilmu yang saya ambil dari program MBKM ini. Banyak kan sih untuk persiapan karir ya Pak di dunia industri. Jadi kesiapan mental, kesiapan ilmu, dan juga etika dalam uh, di dunia industri. Terus yang kedua itu relasi. Relasi bisa berupa teman dari satu kelompok, teman dari beda kelompok, ataupun relasi bersama mentor-mentor expert, Pak. Jadi kita bisa diskusi bareng, gitu, Pak. Oke ya, jadi banyak ya. Tidak hanya ilmu secara engineering saja ya atau technical saja ya, tapi Betul, juga Pak. aspek-aspek yang lain yang bisa kita peroleh dari program MBKM ini. Oke, terima kasih Irfan. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya Muhammad Fakih, Cyber Blue Team Network Security. Nah, ini di MBKM ini satu-satunya yang mengambil topik network security ya atau security ya. Nah, harapan saya sih nanti di batch berikutnya atau lebih banyak lagi yang ngambil bidang security juga ini ya, biar seimbang ini ya. Ya, silakan Muhammad Fakih. Kalau bisa demo ini harusnya nih, gimana cara ngehack komputer saya ini. Silakan. Sebentar ya Pak. Ya mohon maaf Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Fakih dengan NIM 20200230032 ingin berpresentasikan MBKM saya yaitu Network Security Blue Team ya, Cyber Blue Team di Metro Data. Share screen saya sudah sudah terlihat? Tes. Sudah. Sudah ya. Ya, silakan. Jadi saya mengambil Cyber Blue Team Network Security. Nah, di kampus mereka ini di Metro Data, dia bekerja sama dengan Institut Konsil. Tujuan dari kampus mereka ini untuk mempersiapkan sertifikasi CND dan ECI ya.
latihan, Metrodata bersama isi konsil menjalin kemitraan dengan isi Metrodata menjalin kemitraan dengan isi konsil dan program MBKM dengan tujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar tentang keamanan jaringan dari para profesional. Jadi ini dari sisi Blue Team ya. Kalau Cyber Blue Team ini dari sisi Blue Team gimana mempertahankan jaringan. Lalu periode kegiatan 16 Februari sampai 16 Juni. Tempat kegiatan online, Meet-nya menggunakan Microsoft Teams, lalu LMS Aspen. Ya ini untuk lab praktiknya ya. Jadi nggak usah install lagi, tinggal akses dari browser. Nah, enak di Metrodata tuh fleksibel ya. Dia cuman Senin dan Jumat untuk sesi live online meetingnya, lalu sisanya itu belajar mandiri, ngerjain lab. Dikasih studi kasus juga, dikasih kelompok untuk ngebahas suatu studi kasus yang berkaitan dengan cyber. Lalu tugasnya sesuai kebutuhan industri. Final project-nya real world skenario ya. Terus mentor kompeten di bidangnya, menjalin pertemanan baru, lalu nah ini sertifikasi isi konsil level internasional seharga ratusan dolar. Jika dilihat berapa harganya, nih harganya, harga vouchernya. Ini saya kemarin sudah lulus yang CND, yang hari ini insya Allah nanti mau yang ECI. Ini harga ECI ya. Kalau dirupiahkan berapa itu? $500 kayak 7 juta deh Pak. 500 kali 10.000 500. ada 5 juta ya. 5 juta. Kan $1 13.000 lah, 14.000. Ya 7,5 sampai 8 7,5. Iya. Ada 2 ya, jadi ECI dan CND. Insya Allah nanti habis presentasi ini saya mau start langsung ke ECI Pak. Biar nggak itu. Nah ini sertifikasi saya yang CND ya, lulus alhamdulillah kemarin. Ya, terima kasih. Lalu untuk final project-nya ini disuruh melakukan hardening ya. Hardening Linux. Itu biar saat nanti ada misal hacker masuk ke dalam sistem, dia nggak bisa langsung akses ke root ya. Akses root itu akses tertinggi dalam suatu sistem. Lalu di sini diminta ya membuat user, membuat grup, masing-masing nanti user reassign ke grup ya. Terus konfigurasi sudo dan segala macamnya. Lalu terakhir ini terakhir kita melakukan verifikasi ya. Verifikasi remote login via SSH, update cache, terus melakukan repo, update repo, melakukan pengecekan package ya, dan seterusnya. Lalu di sini saya mengerjakannya dengan metode coding bash script ya. Coding bash script. Nih metode konfigurasi hardening. Saya tulis bash script-nya biar otomatis menjalankan apa yang diminta di PDF ini. Ya, jadi dia langsung otomatis konfigurasi, nggak usah manual. Ini final project saya ya. Ya ini membuat user, membuat grup, lalu masukkan user ke grup, lalu konfigurasi PAM biar si sudo yang menggunakan perintah su itu hanya grup yang berada di wheel saja. Lalu grup SSH ya, hanya grup yang berada di grup SSH yang bisa melakukan SSH. Nah, ini konfigurasi sudonya. Sesuai dengan ketentuan di sini ya, banyak ya. Ini gimana nih Pak? Ngejelasinnya banyak banget. Ya sudah singkatnya aja. Singkatnya aja. Panjang soalnya ini. Intinya ya, masing-masing user yang ada di Linux, kan user di Linux kan ada kan tuh ya. Sama kayak Windows kan ada usernya. Nah, masing-masing itu punya peranan sendiri.
Nah, di sini pakai komen alias. Ya. Nah, untuk eksekusinya kita menggunakan Alma Linux, Red Hat Base OS ya, Red Hat Alma itu distro atau gimana kok baru tahu? Saya tahunya sih distro Pak, Ubuntu. Oh, distro distro Pak, ya. distro turunan Red Hat Pak. Turunan Red Hat itu, oh turunannya. Kalau sama Fedora Core, Fedora itu langsung ke enterprise-nya itu Pak, enterprise Red Hat. Sedangkan si RHEL Base ini lebih ke komunitas yang mau pakai distro Red Hat, tapi cuman nggak bisa bayar Red Hat gitu Pak, intinya Pak. Red Hat itu kan berbayar tuh. ya Red Hat yang saya tahu kan udah dibeli perusahaan ya. Iya. Terus yang versi free-nya itu kan Fedora gitu. Nah, itu Fedora masih ada backup company gitu Pak. Masih Fedora itu kayak gratis, tapi cuman masih di backup company. Nah, si Real Base OS ini, yang setahu saya itu, dia benar-benar komunitas Pak yang support. Jadi nggak ada backup company gitu. Oh gitu. Apa tadi namanya? Alma. Alma ya? Alma. Alma. Ini kan ini sudah pilih nih, Real Base OS, Alma, Rocky, dan Xenos. Saya pilih yang Alma. Tuh. Nah, ini saya demokan pas ngejalanin aja ya Pak. Ya, silakan. Ini kan sudah, pokoknya ini dimasukin nanti ke dalam si Linux servernya ini, seolah-olah ini Linux server. Nah, tinggal nanti kita lakukan cmod plus X. Nah, jalanin tinggal. Nah, ini membuat user, kita buat password langsung. Nah, ini buat password lagi, buat package admin. Lalu buat password untuk admin. Buat password buat Joko. Mega. Nah, ntar dia otomatis langsung masukin ke grup. Nah, ini dia masukin config sudo, di quit aja. Soalnya ini tampil sendiri dari sononya emang. Nah, ini pas di quit ini dia langsung nanti ngisi konfigurasi sudo. Nah, konfigurasi selesai. Kalau kita lihat di konfigurasi sudo, cd sudoers. Bentar. Oh, dia di etc dia. cd etc sudoers. Nah, ini bisa dilihat ada konfigurasi untuk admin, konfigurasi untuk common, pengguna umum, lalu package admin dan repo admin masing-masing punya konfigurasi. Kalau kita vsudo f etc repo admin misal. Nah, ini konfigurasinya. Nah, salah satu aja Pak, saya jelasin ya. Ya, silakan. Misal yang si repo admin nih, konfigurasi sudo repo admin. Mana repo admin? Nah, ini saya jelaskan satu saja, kalian banyak ya. Nah, ini dia cuma bisa nanti si pas pakai sudo itu dia yang bisa menjalankan ini komen repo list, make cache itu untuk melakukan cache, terus mengaktifkan config manager dan mematikan config manager itu cuman si repo admin ya. Cuman user yang berada di repo admin gitu. Sedangkan user yang di luar repo admin nanti nggak bisa dia ngejalanin repo list, make cache, config manager, enable, config manager disable menggunakan sudo gitu Pak. Misal lagi nih yang admin nih, yang admin. Nah, untuk yang package admin, misalnya kan DNF install ini khusus buat install aplikasi gitu ya di Linux yang Red Hat base ini. Nah, dengan sudo DNF install, nanti cuman si user yang berada di grup package admin yang bisa melakukan menjalankan perintah DNF install dengan sudo gitu Pak, intinya Pak. Seperti itu Pak. Ya, oke.
Kalau Mungkin ingin saya ini ingin apa tuh Pak? eh, bergerak di bidang computer security itu ilmu awal yang dipelajari apa? Nah, mungkin teman-teman pada bertanya ini. Setahu saya yang dari pengalaman saya ya, yang dari saya belajar dari 2021 tuh saya mulai udah belajar itu materi dari semester 1 sampai sekarang itu kepake Pak. Pasti ada aja kepakainya Pak. Walaupun nggak semua basic-basic itu kepake kayak misal command SQL itu pasti ada, Hmm. terus IP addressing, networking fundamental gitu Pak. Pasti ada Pak. Pasti kepake ilmu yang dipelajari dari semester 1 sampai sekarang Pak, ilmu-ilmunya. Ya, jadi kalau memang ingin mendalami ilmu computer security ya banyak hal yang harus dipelajari ya, Iya, terutama benar Pak. jaringan dan programming gitu. Kalau dari toolnya sendiri, program-programnya apa saja yang digunakan? Apakah harus pakai Alma Linux, pakai Windows bisa apa enggak gitu? Atau di Bisa tool Pak yang pakai lain? Windows. Pakai Windows sekarang bisa pakai WSL Pak namanya. Ini saya install nih aplikasi buat misal Bootstrap itu buat nangkep request browser. Terus ada Nmap juga ada versi Windows-nya. Nah, ini kadang saya pakai WSL. Nah, kalau kita cari di store itu ada Kali Linux di WSL Pak. Jadi kita bisa ngajalin langsung di sini. Misal nih saya belum install yang Kali nih. Nah, ini Ubuntu nih. Ini udah Ubuntu nih Pak. Sebentar, itu Ubuntu-nya jalan di Windows gitu maksudnya? Iya Pak, pakai WSL Pak. Lihat. Pakai virtual machine apa enggak? Jatuhnya virtual machine Pak, cuman buatan Windows Pak. Oh Lebih gitu. enteng Pak. Nggak pakai WSL2 Pak. yang apa itu yang kemarin Oracle atau VMware enggak ya? VMware saya lagi magang tuh juga seringnya pakai VMware sih Pak. Kalau yang Install di Windows tadi apa namanya? Yang virtual WSL2 Pak. USL2. WSL2. WSL2. Windows Subsystem Linux nih. Nah, itu download gratis atau harus bayar? Gratis Pak, bawaan Windows Pak. Nah di sini kalau misal nggak mau install Kali Linux di itu, Kali Linux kan buat pentest ya Pak. Nah ini bisa cari di sini Pak. Nah, kalau saya seringnya pakai VMware ya. Tapi sekarang kalau mau nyoba bisa langsung dari sini nih Pak. Kali Linux ini, WSL2. Oh, Tuh, Pak. jadi masuk di situ sudah banyak pilihannya untuk bisa diinstal ya? Iya. Ya, ya, sip. Ada lagi Pak? Ya udah cukup deh. Cukup saja ya Pak. Ya. Ya, mungkin ada Kurang yang lebih. ditanyakan ini dari teman-teman. Ya sharing-sharing aja kita di sini. Nggak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke ini kelompok berikutnya ya, atau berikutnya. Kandro nggak bisa. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duluan ya Pak. Iya, iya. Mau izin. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kandro komputernya bermasalah tadi, kemudian siapa tadi? Yayan. Yayan ini magang. Nah, adakah Yayan? Oh iya, nggak ada ya. Oh nggak hadir ya. Mungkin problem juga kali. Baik, demikian presentasi dari MBKM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini akan memberi motivasi ya buat teman-teman. Ini yang lebih penting sebetulnya. Saling memotivasi ya, supaya nanti gregetnya MBKM ini juga menular ya. Kepintaran yang Anda peroleh ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain yang sudah dan akan mendaftar yang di batch 5 nanti. Untuk menutup kegiatan sore ini, mari kita foto bersama. Kita nyalakan kameranya. Ini ada satu batch. Nah, ini ada yang viewer juga. Ini siapa ini viewer? Mahasiswa atau siapa ini? Ya.
Kayaknya nggak ada lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.